Muhammadiyah. Ini yang saya sebut berkemajuan pertama ya. Perhatikan dari sisi nama. Lihat bedanya. Semula mendirikan Jamiatul Khair, tapi ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau kemudian kembali ke Yogyakarta, justru membuat satu nama yang unik gitu, yang belum ada sebelumnya. Ya, Muhammadiyah. Ya, ada 3 hal di sini yang perlu kita garis bawahi. Dan antum membuat kampus dengan nama ini, berarti ada konsekuensi di situ. Awas ya. 1, ini Muhammad. Kedua, ya di sini. Dan ketiga, ta marbutah. Bahas pelan-pelan ya. Yang ini Muhammad. Apa artinya? Oh, nggak usah ngarang ya, kita tanyakan ke Quran. Baik ya? Ya, baik. Kata Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Kalimat pertama di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 144, posisi paling kiri sebelah atas. Kedua di Al-Ahzab surah ketiga ayat ke-40. Ketiga di Quran surah ke-47 dengan namanya Muhammad ayat kedua. Dan yang keempat Quran surah ke-48 Al-Fatah ayat 29. Baik, saya mau beri gambaran sebentar. Dalam bahasa Arab, kalau ada seseorang yang punya sifat dan sikap baik pada sesama makhluk, tapi cuma satu saja sikap baik yang dominan, maka namanya di Arab akan disebut dengan Mahmud namanya. Mahmud. Misal, ada orang suka nolong orang lain, tapi nggak sabaran. Begitu yang ditolong misalnya kurang cekatan, ini responnya agak kurang maksimal. Tapi suka nolong, cuma nggak sabaran. Itu Mahmud namanya. Ya. Sini saya kasih makan, cuman diam-diam aja, nggak sabar. Telolet, baru datang misalnya kan. Itu kenapa? Halo? Jadi semacam itu kalau ada sifat baik satu yang dominan disebut dengan Mahmud namanya. Jelas ya? Tapi kalau sifat baiknya kemudian berkumpul tak terlukiskan, ini jujur juga, suka bantu orang, sabar luar biasa, rendah hati, tawadhu'nya berkumpul di situ, maka berubah namanya dari Mahmud menjadi bentuk superlatif, sighah mubalaghah. Jadi Muhammad. Kenapa Rasulullah SAW kemudian disebut dengan Muhammad sebagai nama sifat yang melekat pada beliau untuk menunjukkan kesan bahwa Nabi terakhir ini, Rasul mulia ini, di antara kemuliaan terbesarnya yang melekat pada sifat dirinya, itu punya sifat luar biasa baik dan mulianya pada makhluk di sekitarnya. Saya tidak perlu lukiskan bagaimana hubungannya dengan manusia yang saat sholat tiba-tiba ditaruh kotoran di punggungnya, tapi beliau nggak marah. Masya Allah. Yang paling luar biasa, silahkan perhatikan. Jangankan pada manusia, pada hewan pun. Pada hewan ini. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 3221 dari Jabir bin Abdullah. Bagaimana beliau mengkisahkan ya bahwa Rasulullah SAW setiap akan menyembelih hewannya, hewan korbannya, ra'aitu Rasulullah SAW hina yadhbah, setiap kali akan menyembelih hewan korban, aqbalal qiblah, itu hewan dihadapkan dulu ke arah kiblatnya. Kemudian apa yang terjadi? Pisaunya ditajamkan dulu. Saat pisau ditajamkan itu memberikan isyarat pada sahabat. Ya. Tolong tajamkan pisaumu dan jangan sakiti hewannya. Supaya tajamnya itu semakin mengilat dan sembelian berlangsung dengan cepat, tidak menzalimi hewan. Bisa nggak Anda bayangkan? Jangankan pada manusia, pada hewan saja masih punya perasaan. Jangankan pada hewan, pada tumbuhan ya, dalam suasana yang sangat genting, panasnya luar biasa. Ya. Maaf, dalam peperangan itu kan emosi sedang memuncak luar biasa. Situasi panas. Ya. Makanya dalam peperangan nggak ada kasih sayang. Quran surah ke-9 At-Taubah, itu surah tidak dibuka dengan bismillah. Semua surat dalam Al-Quran dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali At-Taubah, Al-Bara'ah. Kenapa tidak dibuka dengan Bismillah? Karena awal ayatnya menerangkan tentang peperangan, sedangkan Bismillah berbicara tentang cinta kasih. Sedangkan perang itu nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa kasih. Saya belum pernah lihat ada orang perang sampai hari ini. Begitu mau nembak, Assalamualaikum, permisi, nembak ya. Nggak ada. Begitu kena, dor, sakit nggak? Nggak ada. Nembaknya nembak pasti gitu, bom ya bom. Hancurkan ya hancurkan, itu suasana perang. Ya, kadang-kadang tidak ada sesuatu yang dengan kuat luar biasa ya, sifat baik itu kadang tidak muncul. Tapi kata Nabi, sepanas-panasnya dalam peperangan, sifat seorang muslim itu, maaf ya, jangankan manusia, jangan merusak tanaman kata Nabi. Jangan merusak tanaman, Anda bayangkan. Jadi kalau sekarang tiba-tiba ada orang yang jangankan tanaman,
orang sepuh tembak juga, bayi hancurkan juga. Ada orang perempuan, Allahu Akbar. Jadi dilanggar kehormatannya. Ada kawan kami yang di Aleppo, Pak, Bu, itu sedang bermain dengan bayi. Beberapa jam kemudian dia keluar bayi itu, tiba-tiba temannya kemudian bawa kembali dengan kepala yang sudah membuncah isinya. Saya katakan demi Allah, saya katakan, kalau manusia ini benar-benar memerangi teroris dengan asas Islam, itu mustahil bunuh bayi. Mustahil bunuh perempuan. Mustahil hancurkan orang-orang sepuh, karena aturan Nabi-nya jelas. Orang sepuh jangan dilukai, wanita jangan dilanggar kehormatannya, bayi-bayi jangan dibunuh, itu jelas, tumbuhan aja nggak boleh. Jadi ini mustahil kalau orang-orang ini benar mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Mustahil itu. Jihad itu ada kaidahnya. Nanti saya terangkan di Al-Jihad ya, jangan di sini supaya nggak habis materinya nanti. Ada kaidah, nggak sembarangan. Ya. Saya pernah ditanya di Lampung dulu, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Kami jawab, setahu saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi ada kaidah yang harus diikuti gitu. Ya. Jadi disebut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melukiskan sifat kasih ya, yang luar biasa dalam kehidupan terhadap makhluk. Dari sifat kasih ini turunannya gemar berbagi, Masya Allah, perhatian, dan aspek-aspek kebaikan yang lainnya sama makhluk. Kalau Anda tambahkan ya di sini ya menjadi Muhammadi misalnya gini, maka fungsi ya di sini disebut dengan nisbah, menunjukkan pada pengikut, nisbah, pengikut. Saya beri rumus bahasa Arab cepat. Setiap ada kalimat ujungnya i diikutkan pada satu benda, itu menunjukkan orangnya yang ikut, dinisbahkan kepada yang diikuti. Misal, Muhammadi yang ikut Nabi Muhammad. Indonesia negaranya. Kalau Anda ingin ganti jadi orang yang ikut ke Indonesia, orang Indonesia, tinggal ganti jadi i ujungnya, Indonesia. Malaysia negaranya. Orang Malaysia? Malaysia. Amerika negaranya. Orang Amerika? Gampang kan? Filipin negaranya. Orang Filipin? Filipini, gampang ya. Bekas-bekas, yang suka bekas-bekas? Oh enggak, itu ngarang ya. Anda ngarang itu. Bekasi, tidak. Saya dari Bekasi ya, tidak. Why? Sekarang lihat, pelan-pelan. Jadi kalau cuma pakai ya saja, itu orang yang ikut. Ke orangnya. Tapi kalau menggunakan tak di ujungnya, tuh, ini disebut dengan tak ini yang mengikuti nisbah, ini menunjuk kepada sifat. Dan jamak. Diungkapkan dengan bentuk tunggal tapi maknanya jamak. Perhatikan, ketika kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang kemudian ke Yogyakarta, ke Kauman, Jogja sekarang, Masya Allah, setahun setelah Kiai Haji Ahmad Syurkati datang ke Nusantara, mulai mengajar, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah duluan mengajar. Yang paling menarik, langsung mendirikan persyarikatan, diberi nama dengan Muhammadiyah. Ini yang paling menarik. Ketika beliau kemudian bikin itu persyarikatan, beliau tidak hanya ingin mengajarkan nilai-nilai keislaman, tapi ingin dipastikan sanadnya tersambung pada sifat-sifat Nabi SAW. Baik sifat mengajarnya, baik sifat perhatiannya, baik sifat pemberiannya. Karena itu ketika mengajar pertama kali beliau di Masjid Gede itu, menyampaikan isi surah Al-Ma'un, surah ke-107 ayat 1 sampai dengan 7 itu, apa yang dilakukan oleh beliau? Tak, ini dipraktekkan. Tak. Maaf, bukan cuma wayamna'unal ma'un, bukan. Bukan cuma wayamna'unal ma'un, tapi kemudian melepaskan pakaian terbaiknya, mengeluarkan harta-hartanya, diberikan kepada orang-orang yang hadir di pengajiannya untuk disebarkan pada siapa yang membutuhkan. Jadi ketika diberi nama persyarikatan ini dengan nama Muhammadiyah, artinya apa? Kampus yang didirikan dalam pendidikan itu tidak sekedar menghadirkan orang-orang pintar dalam kehidupan, tapi bagaimana proses mengajarnya itu juga bisa sesuai dengan sifat-sifat pengajaran Nabi Muhammad SAW. Mesti beda antara kampus Muhammadiyah dengan kampus yang lainnya. Bagaimana saat Nabi mengajarkan kepada anak-anaknya, bagaimana orang-orang ini belajar dari Nabi SAW, bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara beribadahnya, bagaimana cara perhatian dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kalau kampus ini hanya mampu mencetak siswa tapi tidak memberikan perhatian yang baik di lingkungannya, itu belum Muhammadiyah. Ya. Harus ada. Alumni dari sini mesti pandai berbagi dalam kebaikan. Bukan cuma berbagi, sesuai dengan sifat Muhammad SAW.
Harus bisa memberikan perhatian, bukan cuma memperhatikan, harus sesuai dengan sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimunculkan oleh beliau. Dan yang paling menarik, ini yang tidak banyak diungkap dia. Ternyata ini pun suatu isyarat, bukan cuma sifat-sifat yang diikuti. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu termasuk keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dzurriyyah beliau, tapi tidak pernah disebutkan dan tidak pernah menyebut dirinya dengan Habib sampai hari ini. Ya. Tapi bukan berarti keliru ya. Silakan, itu kan bagian yang lain. Silakan saya coba sebutkan. Misal, Anda kalau urutkan nasabnya, nama aslinya Muhammad Darwish asalnya. Ketika belajar kemudian dirubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Silsilahnya sampai ke Nabi Muhammad SAW dari Maulana Ishaq. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu anak pertama dari Ahmad Jumadil Kubra, seorang dai besar dari Mesir yang datang ke Nusantara untuk berdakwah. Punya dua anak. Anak pertama namanya Maulana Ishaq, yang kedua namanya Syarif Abdullah. Yang kelak Syarif Abdullah akan menikah dengan Syarifah Mudaim, yang nama aslinya Rara Santang, lahir tahun 1426, dari ayah bernama Prabu Siliwangi yang menikah dengan Nyai Subang Larang. Di Mesir kemudian, di saat menunaikan ibadah haji, ketemu dengan Syarif Abdullah, kemudian berumah tangga, pergi ke Mesir sampai dengan 20 tahun melahirkan anak namanya Syarif Hidayatullah. Sampai pulang menjenguk kakeknya di Gunung Jati, diberikan tempat di situ dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Nah, Maulana Ishaq ini anak Ahmad Jumadil Kubra, keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir, anak Ali Zainal Abidin, nyampe kemudian ke Husain, Husain adiknya Hasan, Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib suaminya Fatimah, Fatimah Az-Zahra putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihissalam. Jadi tidak hanya beliau kemudian merintis menjadi persyarikatan Muhammadiyah, namanya persyarikatan. Ya, disebutnya oleh beliau persyarikatan karena ingin bersyarikat dalam kebaikan-kebaikan. Karena itulah kemudian langkah majunya, satu dengan pemberian namanya. Yang kedua tidak hanya aspek pendidikan tapi berbagai dengan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, ini yang paling penting Anda catat. Di antara langkah majunya, beliau mulai menggunakan perangkat-perangkat orang modern untuk diambil manfaatnya, ditebarkan lagi dalam kesempatan yang hadir beliau di zamannya. Karena itu saat dulu orang belajar lesehan, beliau gunakan kursi, beliau perkenalkan supaya tahu dan tidak buta dalam keadaan apa yang ada di sekitarnya itu. Sehingga ketika orang Belanda memandang remeh, kita pun sudah bisa sejajar dengan mereka. Apa yang terjadi? Ternyata anak didikan beliau ketika dididik berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang punya sifat dita tadi, Masya Allah, melahirkan orang-orang terbaik di zamannya. Di antara yang ikut petunjuk beliau, Kiai Haji Mas Mansur. Ya. Siapakah beliau? Kalau teman-teman lihat, Masya Allah, itu luar biasa. Pengetahuannya tinggi, bahasanya luas, 14 bahasa dikuasai, sampai jadi diplomat paling populer di zamannya. Dan Masya Allah, beliau bangga dengan tampilan keislamannya, ini bedanya. Bangga dengan tampilan keislamannya, berjenggot Pak, pakai peci. Ya, biasa saja, diplomat berjenggot, kadang-kadang sering menggunakan sarung, ya kan? Datang satu kali dilecehkan oleh diplomat-diplomat di sekitaran Eropa ketika ditugaskan oleh Bung Karno untuk menyampaikan misi diplomasi Indonesia. Masya Allah, begitu masuk ke perwakilan delegasi untuk pidato, orang mulai kemudian mengejek beliau. Sebagian mengatakan, maaf dengan isyarat, mbe katanya. Mbe gitu kan. Apa yang terjadi? Masya Allah, tidak marah. Ditangkap itu dengan suasana bijak. Begitu naik ke atas mimbar beliau katakan, tuan-tuan sekalian, seperti yang Anda ketahui bersama, bahwa saya dianugerahi oleh Allah Tuhan kita semua dengan kemampuan berbahasa yang cukup banyak. Bukan hanya bahasa manusia, tapi juga bahasa kambing. Ya. Nah, hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya dengan bahasa manusia dulu. Setelah itu selesai, saya akan beralih kepada kambing-kambing di sini untuk memberikan penjelasan dalam bahasa mereka. Nah, itu seketika terdiam semuanya. Siapa beliau ini yang mengambil petunjuk dari tadi? Pola pendidikan Muhammadiyah tadi yang mengacu pada sunnah Rasulullah SAW dan bangga dengan janggutnya, nggak ada masalah. Ya, tidak harus Anda datang ke Eropa kemudian Anda cukur janggutnya.
Anda datang ke Amerika, Anda lepas hijabnya, tidak. Jadi keliru kalau ada sekarang misalnya pajang foto ulama, misal tampilkan tiba-tiba janggutnya hilang gitu kan. Ada yang salah pasti di situ. Ada yang keliru gitu kan. Jadi jangan sampai Anda hadir dalam perkembangan kemudian kemodernitas yang ada, tapi melupakan nilai-nilai syariat yang harus ditampilkan dalam kehidupan. Jelas hari ini? Baik, jadi dari sini saya menghormati beliau menggunakan dasi, kan? Menggunakan kemeja untuk hadir pada saat ini. Salah satunya untuk menampilkan bahwa pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya menampilkan sisi kemajuan tapi tetap berpegang pada nilai-nilai syariat sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jelas sampai sini? Alhamdulillah.